Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya untuk bergabung dengan webinar perdananya LPDP Water Professional ya. Jadi hari ini istilahnya pecah telur nih, pecah telur program kerjanya dari LPDP Water Professional dari board-nya ya. Jadi ini adalah program kerja dari board 2 gitu ya. Board 2 itu bagiannya adalah sharing ilmu gitu. Nah, jadi buat teman-teman di sini mungkin ada juga beberapa yang udah dijabriin sama Mas Munawir atau sama Mbak Lupita terkait bersedia atau enggak ngisi sharing ilmu. Dan beberapa udah ngisi datanya juga. Nah, sekarang yang perdana kami coba undang Ketua Mata Garuda kita, Kak Irbi Setiawan. Kebetulan Kak Irbi juga ternyata water juga. Orangnya cocok kerja di air seperti itu. Nah, dari itu kita undang sebagai pembuka pertama gitu ya, pembuka pertama dari kegiatan LPDP Water Professional. Nah, selain dari board 2 ada juga board 9 dan board ketiga terkait dengan bakti sosial dan juga apa namanya networking gitu ya dengan instansi-instansi dan yang lain. Nah, nanti dinantikan aja program-program keren ke depannya gitu. Nah, sekarang kita coba simak dulu program dari berdua terkait sharing ilmu yang akan disampaikan oleh Kak Erbi Setiawan. Nah, di sini juga udah ada Kak Erbinya dan juga ada Kak Aris Rinaldi sebagai Ketua LPDP Water Profesional gitu. Nah, malam ini kita bakal ditemani juga oleh Kak Aris Rinaldi untuk sebagai moderator gitu dari materi yang akan disampaikan oleh Kak Erbi Setiawan. Gimana, Bang Aris, mau dimulai sekarang atau masih nanti? Ini udah mulai masuk Boleh, juga ya, bebas. Udah bisa boleh, mungkin dimulai dari kenalan dulu aja dari Bang Aris yang disampaikan apa dari KRB gitu sambil nunggu yang ya, lain boleh. Jadi masuk sambil kenalan. Oke. Oke. Silakan. Pertama-tama terima kasih pada kali ini di mana webinar kali ini merupakan program dari Board 2 yang bertemakan untuk yang pertama ini urban water, dan alhamdulillah juga sudah hadir narasumber kita yaitu Kang Erbi. Nanti saya coba perkenalkan CV singkat beliau. Dan terima kasih buat teman-teman, baik ORD, alumni, maupun Bapak Ibu semuanya dari umum yang berkesempatan hadir pada webinar pertama kami dari komunitas LPDP Water Profesional. Untuk mempersingkat waktu, saya coba sampaikan CV singkat ya. Kebetulan Kang Erbi juga sudah standby. Kang Erbi ini adalah alumni dari LPDP, yang mana beliau ini merupakan PK 51, yaitu Para Bumi Putra. Beliau ini menempuh pendidikan S1-nya di Institut Pertanian Bogor, yaitu jurusan Civil dan Environmental Engineering, yang mana tugas akhir beliau ini juga sangat menarik ya. Mungkin nanti bisa juga ditanyakan ke Kang Erbi, yaitu bertemakan analisis distribusi SO2 di Jabotabek menggunakan data OMI, yaitu Ozone Monitoring Instrument, dengan aura satelit. Lalu beliau berkesempatan mendapatkan beasiswa LPDP dan melanjutkan studinya di Wageningen University di Belanda yang berkaitan dengan urban environmental management, sesuai dengan apa yang mungkin disajikan pada webinar kita kali ini. Dan webinar kita kali ini semakin menarik karena beliau ini juga expertise-nya, kalau saya bacakan mungkin nggak akan habis ya ini dari perjalanan karir beliau. Dan pada Juni 2019 sampai sekarang beliau ini memang spesialisnya atau expertise-nya di bidang urban environmental consultant di Bappenas. Mungkin nanti teman-teman yang punya pertanyaan yang sangat baik bisa disampaikan langsung ke beliau. Kita nanti buka juga sesi tanya jawab. Untuk pertama-tama saya sapa dulu Kang Erbi. Sudah hadir Kang Erbi? Aman Mas Aris, aman. Oke, terima kasih Kang Erbi udah menyempatkan minggu malamnya untuk sharing tentang expertise-nya. Apa bisa saya serahkan langsung nih ke Kang Erbi ya? Karena mengingat teman-teman juga sudah pada join, dan mungkin nanti seiring perjalanan, jika ada yang ingin bertanya, kita buka di sesi tanya jawab. Jadi mungkin Kang Erbi bisa sharing dulu terkait paparannya. Dan ini sangat menarik ya, nanti mungkin bisa di-share juga ke teman-teman kali Kang Erbi ya, bahannya ya. Boleh Mas Aris. Boleh, oke. Nah, langsung saja saya serahkan ke Kang Erbi untuk memulai materinya terkait dengan urban water. Silakan Kang Erbi.
Makasih Mas Aris. Malam teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin malam ini sih lebih ke arah sharing kali ya. Sharing terkait interest saya itu seperti apa dan juga open banget buat diskusi dan minta input juga. Mungkin saya izin share screen teman-teman semua sebentar. Oke. Sudah kelihatan Mas Aris? Sudah Kang Erpi, sudah. Ya. Jadi malam ini saya coba pengen buka diskusi, fokusnya ke urban water metabolism. Judulnya adalah Designing with Flows. Nah, materi ini sebenarnya hasil konklusi dari saya kemarin belajar di Belanda, sehingga tesis saya juga terkait urban water. Memang jadi ini tuh interest-nya saya gitu. Nah, pertama-tama mungkin saya sedikit latar belakang dulu kenapa saya ngambilnya di urban gitu kan. Bukan mungkin ada spasial lainnya gitu. Kenapa urban gitu? Karena ini adalah beberapa alasan. Karena urban itu kan bisa dibilang mahakaryanya manusia ya. Mahakarya manusia yang menurut saya paling oke, nggak ada duanya, dan itu long last. Kemudian juga di satu sisi urban area juga memiliki kontribusi yang sangat signifikan terkait dengan kemajuan dunia, terutama dari sektor ekonomi. Bisa dilihat sekitar 80% dari global gross domestic product itu generate-nya di perkotaan gitu kan. Dan juga sudah diproyeksikan oleh UN pada tahun 2050 sekitar 68% populasi dunia ini nantinya akan hidupnya di urban area. Artinya urban area memiliki peranan yang sangat esensial gitu dalam kehidupan dunia ini. Nah, mungkin kita samakan persepsi dulu apa yang dimaksud dengan urban area. Jadi kalau saya itu mendefinisikan urban area itu sebagai daerah terbangun lah, built up area, dan orang-orang tinggal di situ, densitasnya tinggi, dan juga banyak sekali infrastruktur yang ada di dalamnya. Nah, kalau dilihat terkaitannya di urban area itu, kalau kita lihat hubungan antara demand atau kebutuhan serta aktivitas dan populasinya bisa dilihat di kurva ini. Kalau semakin banyak populasi, semakin banyak aktivitas, demand-nya juga needs-nya juga akan semakin tinggi. Ini udah common knowledge ya, teman-teman udah paham juga. Nah, kemudian setidaknya ada 5 challenge di perkotaan yang saya rangkum. Mungkin nanti untuk water sendiri saya rasa sih sangat terkait dengan kelima challenge ini. Bisa di teman-teman lihat mungkin challenge-nya apa aja. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah, ketika tadi saya udah short introduction apa itu urban di mata saya, kemudian kenapa urban saya concern-nya, langsung bertanya, lalu apa hubungannya dengan urban metabolism itu sendiri? Nah, sebelum masuk ke urban metabolism itu sendiri, fundamental konsepnya ini teman-teman. Jadi metabolismenya ini mengadopsi dari metabolisme kita sebagai makhluk hidup gitu. Jadi ada yang masuk input, ada proses, kemudian ada outputnya teman-teman. Nah, konsep biologis ini diadopsilah konsep biologis ini, tapi medianya bukan lagi makhluk hidup gitu, tetapi adalah perkotaan, urban area. Jadi urban metabolism ini melihat sebuah kota atau sebuah urban area sebagai makhluk hidup, yang artinya ada inputnya, ada yang diproses, dan ada outputnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk beberapa potongan-potongan dari urban metabolism itu sendiri. Bisa dilihat ternyata urban metabolism ini sangat multisektoral. Tidak di konsep tadi metabolism ini nggak cuma dalam konteks perkotaan, tapi juga ternyata dalam building scale itu bisa, dalam misalkan dalam neighborhood scale juga bisa, atau bahkan yang lebih kecil-kecil lagi dalam bangunan, dalam rumah itu bisa semua. Jadi urban metabolism ini
sebenarnya lebih luas. Jadi jangan diartikan urban metabolism ini hanya berorientasi pada perkotaan, tapi urbannya ini diartikan yang tadi di awal saya mention adalah built up environment. Artinya ketika ada suatu space yang diintervensi oleh manusia, dibikin infrastruktur apapun itu, pokoknya ada build up-nya, skalanya apapun itu dalam konteks urban metabolism itu dikategorikan sebagai build up itu ya urban ini. Jadi makanya urban metabolism ini, konsep ini tidak hanya diimplementasikan di skala perkotaan, tapi dalam skala yang lebih kecil kayak neighborhood ataupun household pun bisa diimplementasikan. Nah, kemudian apa sih kondisi dan boundary dari urban metabolism ini? Setidaknya yang saya capture itu ada tiga elemen penting yang perlu kita consider benar-benar ketika kita ingin membelah si urban metabolism ini. Yang pertama itu temporal karakteristik. Temporal karakteristik ini berkaitan erat dengan lebih ke arah kayak iklim kali ya. Karena kalau di Indonesia kan cuma ada dua lah generalnya kan, panas dan hujan. Tapi kalau di luar kan mungkin ada salju, ada musim kemaraunya, winter, spring, summer gitu kan, autumnnya juga. Jadi intervensi-intervensi dan untuk membuat profilnya juga nanti akan berbeda-beda tiap musimnya. Kemudian juga teknologi. Teknologi ini maksudnya adalah ketika kita berbicara, oke nih kita udah dapat nih urban metabolismnya nih seperti apa, kemudian kita ingin melakukan intervensi, ingin melakukan upgrading quality, itu kan pastinya harus mengimplementasikan teknologi-teknologi, tidak hanya konvensional. Jadi teknologi pun memiliki peranan penting nih ketika berbicara urban metabolismnya. Nah, yang terakhir adalah spatial karakteristik tadi. Spatial karakteristik ini lebih ke arah dalam skala apa sih yang pengen kita lihat itu. Karena nggak mungkin misalnya kita berbicara tentang urban metabolism, terus elemennya air dalam perkotaan misalnya. Kita pengen dari linear jadi ke sirkular, nggak sama tuh teknologinya yang digunakan, intervensi-intervensinya itu nggak sama kalau diimplementasikan di perkotaan atau misalkan di skala yang lebih kecilnya. Jadi makanya spatial scale-nya memiliki peranan penting juga. Nah, artinya semakin besar skalanya itu akan semakin tinggi kompleksitasnya. Jadi mungkin kalau di rumah, gampang aja nih kita tinggal implementasikan teknologi A, tapi ketika diadopsi ke perkotaan atau di perumahan misalnya, tidak sesimpel kayak mengimplementasikan di rumah gitu, pasti lebih kompleks gitu. Nah, tiga-tiganya ini pastinya terintegrasi. Jadi konsep urban metabolism ini tujuan utamanya sih sebenarnya bagaimana kita bisa menggunakan space yang ada semaksimal mungkin sih. Nah, lalu bagaimana tentang urban water metabolism? Kalau tadi kan urban metabolismnya, sekarang urban water metabolismnya itu seperti apa sih? Pertama, tadi kan udah saya sampaikan sedikit tentang urban areanya, kemudian konsep metabolismnya. Nah, sekarang kenapa harus air gitu? Saya rasa teman-teman juga sudah paham sih, ini cuma data finding saja, facts and figures. Ya, kita tahu bahwasannya air ini esensial sekali intinya. Dan di urban area atau di build up environment yang saya tangkap, dan saya yakin teman-teman juga memiliki sense yang sama, dua challenge yang ada di kota itu adalah yang pertama, kurangnya akses ke safe water sama sanitasi, dan kedua adalah meningkatnya bencana terkait air gitu. Tidak hanya bicara banjir, tapi juga kekeringan gitu. Jadi intinya sih dari slide ini saya coba meng-highlight bagaimana menjadi hal yang sangat krusial dan elemen penting. Nah, berangkat dari hal ini, akhirnya masuk kita merger lah ibaratnya dari urban tadi terus ke water tadi dan metabolisme tadi, maka adalah yang disebut water in urban environment. Nah, dari urban water ini sendiri setidaknya
yang bisa kita capture itu ada 5 jenis air kan. Ada surface water, drinking water, wastewater, stormwater, groundwater. Nah, klasifikasi ini mungkin akan berbeda-beda. Cuman kalau kemarin saya kuliah sih umumnya di Wageningen terutama ngebaginya lebih ke arah ini gitu. Nanti pun wastewater pun sebenarnya ada pecahannya lagi, ada yellow water, ada grey water, ada black water, ada green water, beda-beda lagi gitu kan. Cuman in general nih ini. Nah, kemudian di urban water ini juga, urban water metabolism yang penting juga adalah bagaimana kita bisa mendefinisikan urban water landscape-nya. Nah, ini sangat berkaitan dengan yang tadi spatial scale-nya sebenarnya. Jadi memang apa ya, kunci utamanya dalam urban metabolism ini khususnya air ini adalah bagaimana kita mendefinisikan si landscape-nya terlebih dahulu gitu. Scale-nya itu seperti apa, kemudian baru dikawinkan dengan komponen water yang 5 ini. Nah, ini adalah contoh salah satu bukan penelitian, ya mungkin penelitian kecil-kecilan saya lah waktu di Belanda. Itu saya coba lihat satu kota kecil La Serena di Chile. Urban water metabolism itu seperti ini gini. Dan ini general banget, gampang bukan gampang ya, tapi lebih ke arah mungkin teman-teman bisa ngebacanya juga. Jadi kita highlight dulu metabolismenya tadi kan. Metabolismenya tadi adalah ada input, ada proses, kemudian ada outputnya kan. Inputnya ternyata di sana hanya ada groundwater. Kemudian prosesnya bisa teman-teman lihat ada banyak, ada agriculture-nya, ada industri, ada mining, ada drinking water, dan kawan-kawan. Kemudian ada ekspornya, outputnya nih, jadi wastewater semua. Nah, sebenarnya urban water metabolism dengan skema ini pun sudah dapat terdefinisikan. Cuman kan sebagai apa ya, kita nggak mungkin hanya menghadirkan profil urban waternya saja. Maka dari itu, apa yang bisa dilakukan dari konsep urban metabolism melalui MFA ini, itu ketika kita tadi udah paham urban waternya seperti apa, landscape-nya seperti apa, divisualisasikannya menggunakan MFA. Ini cara yang menurut saya paling mudah untuk dilakukan. Cuman kan balik lagi tadi, karena mungkin sangat tergantung dari spasialnya, ketika mendefinisikan ke MFA ini, di set dulu boundaries-nya sama resource dan kapasitasnya seperti apa. Boundaries-nya ini bisa aja kalau misalkan pengen lebih fokus, boundary-nya misalnya nggak usah ada agriculture, industri, atau mining, tapi lebih fokus ke untuk household needs gitu. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman definisikan sendiri. Nah, challenge-nya itu adalah kalau teman-teman lihat yang tadi di sini, itu kan linear banget, teman-teman. Nah, gimana caranya linear ini bisa diubah jadi circular gitu. Nah, sebenarnya inilah yang menjadi interest saya. Jadi kalau tadi itu sebenarnya background. Nah, ini lebih ke arah sebenarnya apa sih interestnya gitu. Nah, interestnya saya itu di sini, teman-teman. Ketika kita udah tahu metabolisme seperti apa dan kita mengetahui itu linear, gimana caranya ngubah linear ini jadi ke circular gitu. Dan ini saya rasa adalah future challenge banget. Future challenge, jadi mungkin kita sering bilang ya sustainable, tapi kita sendiri menurut saya masih terlalu lebar sekali spektrumnya ketika berbicara sustainable. Jadi saya lebih ke arah lebih concern lah ke kotanya bagaimana mentransform urban metabolism ini dari linear ke circular itu sendiri. Nah, untuk untuk shifting tadi dari linear ke circular, yang sudah saya pelajari di Belanda itu ada yang namanya urban harvest approach. Urban harvest approach ini adalah langkah-langkah, kurang lebihnya ada 4 langkah nih teman-teman yang ada di sini. Baseline input output, demand mixation, waste output mixation, dan multi sourcing ini. Ini adalah langkah-langkah yang bisa digunakan ketika kita sudah mendapatkan tadi linear metabolism seperti apa, kemudian gunakan step-step ini sehingga dapatlah nanti sirkularnya, walaupun memang tidak akan pernah mencapai 100% sirkular, tetapi setidaknya step-step ini bisa digunakan oleh kita untuk at least setidaknya mengarah ke arah sirkular itu. Nah,
ini adalah turunan dari konsep urban harvest approach yang mungkin teman-teman udah tahu juga, seperti misalkan water sensitive urban design gitu. Harap rasanya. Ya, saya mungkin nggak perlu jelasin water sensitive urban design karena saya yakin teman-teman juga udah pada paham. Tapi intinya adalah water sensitive urban design ini diproduksi dengan tahapan pertama kayak tadi, kita bikin dulu water metabolism-nya seperti apa, kemudian tadi kita draw MFA-nya seperti apa, skalanya seperti apa, dan kelengkapannya. Kemudian dengan menggunakan step tadi urban harvest approach, barulah kita dapat menghasilkan ini intervensi-intervensinya. Mungkin misalnya kayak rainwater harvesting lah, atau stormwater harvesting, atau apapun itu. Kemudian intervensi-intervensinya udah di list, dimasukin ke MFA tadi, kemudian kan jadi nih sistem yang baru. Nah, sistem yang baru ini baru bisa divisualisasikan. Ini salah satu contohnya sih water sensitive urban design. Ini adalah skala building mungkin ya, tidak terlalu luas nih. Kemudian juga nah, contohnya ini water sponsity juga. Ini juga samanya maksudnya begini. Jadi udah dapat linearnya seperti apa, profilnya seperti apa, intervensinya seperti apa. Nah, ini yang mungkin perlu saya highlight. Ketika kita udah dapat tadi profilnya yang linearnya seperti apa, kemudian kita listing intervensinya, kan tidak mungkin semua bukan tidak mungkin ya. Mungkin karena pertimbangan cost atau teknologinya belum ada atau space-nya nggak ada atau apapun itu, mungkin tidak bisa semua intervensi-intervensi bisa diimplementasikan. Makanya ada kayak sponsity, mungkin sponsity intervensi yang dilakukannya lebih ke arah infiltrasi air atau apa, padahal mungkin masih ada lagi intervensi-intervensi yang bisa dilakukan, cuman karena ada limitasi tadi jadi nggak bisa gitu. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh turunan dari tadi urban water metabolism dari linear ke sirkularnya tadi. Nah, kalau ini lebih kecil lagi skalanya, skala perumahan misalnya. Kayak di sini nih, yang tadinya belum seperti sistem ini, tapi karena tadi udah dipetakan MFA-nya, kemudian yang linear udah dapat, kemudian di listing intervensinya, pakai urban harvest approach, kemudian apa saja yang bisa dilakukan intervensinya, kemudian ternyata bisa lah jadi sistemnya gini. Nah, mungkin ini yang sebenarnya kemarin sedikit saya pas kuliah itu sedikit saya bingungkan, tapi akhirnya clearance. Karena dulu di Indonesia saya mungkin belum pernah dapat clear statement terkait dengan recycling sama reuse gitu. Jadi kalau yang saya dapatkan kemarin, konsep reuse itu adalah menggunakan air tanpa melakukan intervensi lagi. Nah, kalau recycling, air yang digunakan dilakukan intervensi dulu, kemudian digunakan lagi gitu. Nah, ini adalah contohnya kayak di sini nih, misalnya nih dari urinnya misalkan diapain dulu lah ini, kemudian pakai strophyte, biasanya strophyte kan buat ngambil ini ya, NPK-nya tuh, fosfornya, kemudian baru digunain lagi untuk yang lain. Nah, ini konsep-konsep ini sebenarnya mungkin saya rasa teman-teman udah paham sekali, udah tahu sekali, cuman urban metabolism ini, terutama water, melihat lebih makronya gitu teman-teman. Jadi ketika kita mendefinisikan atau memformulasikan sebuah intervensi-intervensi yang lebih sustainable, itu clearance pathway-nya sih. Nah, saya coba tarik keluar dulu si waternya, tapi lebih urban metabolism. Nah, kemarin itu ketika saya belajar di Belanda, ternyata konsep urban metabolism ini nggak cuman bisa digunain di water, tapi di energi dan di nutrien juga. Bahkan ternyata bisa cross-sektoral. Jadi ternyata tiga elemen ini kalau dijadiin satu, itu baru yang bisa dibilang complete urban metabolism sih yang saya tangkap. Cuman memang sangat kompleks sekali, dan ketika berbicara shifting dari linear ke sirkularnya, itu akan lebih kompleks lagi gitu kan, karena sudah lintas material, kemudian juga jenis intervensinya berbeda-beda, skalanya juga beda-beda juga sih. Mungkin pengantar diskusinya itu Mas Aris ya dari saya ya. Kita lebih banyak diskusi kali ya. Ya. Terima kasih Kang Herbi atas paparannya. Mas Aris. 15 menit yang sangat bermakna ya buat teman-teman. Kalau kita lihat di sini partisipannya juga dari yang awalnya belasan,
Sekarang sudah makin malam makin nambah sepertinya ini. Nanti mungkin kita sesuaikan saja jam berapa kita bakal selesainya. Sebelum dimulai sesi tanya jawab, memang kalau kita lihat hasil paparan Kang Herbi ini berkaitan juga dengan master tesisnya ya, Kang Herbi ya. Kalau kita lihat di sini studi kasusnya juga diimplementasikan di Indonesia, khususnya di Kota Bogor. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung unmute saja, karena kami yakin di luar sana bakal banyak pertanyaan. Nanti setelahnya mungkin saya bacakan yang dari chat room. Untuk pertama-tama mungkin buat teman-teman yang pengen langsung bertanya buat Kang Herbi, bisa langsung di unmute saja. Terima kasih. Atau sambil menunggu, saya coba baca yang di chat, karena sudah ada satu pertanyaan yang ada di chat. Ini dari Kang Ariza Akbari Triputra. Ini pertanyaan, ya, semoga masih ada di room ini, atau mungkin izin ke toilet kali ya. Ini pertanyaan buat dijawab nanti. Apa yang membedakan approach urban water metabolism dengan konsep lain seperti IUWM? Mungkin bisa langsung aja Kang Herbi sambil kita menunggu pertanyaan yang lain. Bagi Mas Aris, kalau yang saya tangkap dan saya pelajari, sebenarnya urban metabolism ini lebih ke arah profiling kota ya Mas Aris ya. Profiling kota. Jadi kan tadi kalau masih ingat saya mention di awal, urban metabolism ini kan sebenarnya mengadopsi konsep biologis. Ada input, ada proses, ada outputnya gitu kan. Jadi memang kalau bicara stepping kita manajemen air misalnya nih, memang urban metabolism ini menurut saya adalah step paling awalnya dulu gitu. Jadi benar-benar kita petakan dulu kondisi airnya seperti apa sih gitu kan. Nah, kemudian mungkin intervensi-intervensi yang bisa dilakukannya, itu kan kalau yang saya pelajari, daftar intervensi apa yang bisa dilakukannya kan menggunakan urban harvest approach tadi gitu. Nah, mungkin pada saat implementasinya, banyak jenisnya juga, ada integrated urban water management misalnya contohnya kan. Jadi kalau ditanya apa yang membedakan urban water metabolism, menurut saya urban water metabolism ini adalah step paling awal mendefinisikan existing conditions-nya seperti apa gitu. Dan kita tentukan batasannya. Kalau memang kita pengen metabolism waternya pengen kita batasi hanya let's say dari sumber groundwater, ya udah. Berarti nanti kesananya intervensinya yang terkaitan dengan groundwater aja gitu. Jadi itu Kang Aris, yang kalau saya tangkap urban water metabolism ini lebih ke arah first step-nya sih Kang Aris. Profilingnya. Oke, Kang Herbi. Ini juga menyambung dari pertanyaan Kang Ariza tadi, ya Mas Ariza. Ini juga ada dari Mas Tiko. Ini masih relate sama pertanyaan nomor 1 tadi. Keterkaitan IUWM, keyword-nya adalah mengintegrasikan elemen non-air ke analisis. Sedangkan pada contoh hanya satu dimensi air. Apakah bisa dikombinasikan dengan elemen non-air lain untuk urban metabolism ini? Nah, bisa langsung dijawab aja, Kang? Ya. Oh, kalau ini jelas bisa. Cuman memang nanti akan lebih kompleks gitu. Karena gini, mungkin saya bisa coba contoh share screen sedikit ya Mas Aris ya. Boleh. Langsung aja, Kang Herbi. Sebentar. Ini kelihatan ya Kang Aris ya? Masih screen. Sudah masuk. Dah. Oke. Nah, kalau ini sebenarnya hasil temuan tesis saya. Waktu itu pas saya tesis, saya mencoba melihat urban water metabolism, tapi boundary saya, batasannya itu adalah air yang ada di Kota Bogor, tapi hanya pada household saja, Kang Aris. Jadi saya nggak masukin industri, atau misalkan market, atau untuk niaga dan kawan-kawan nggak saya masukin. Jadi benar-benar memetakan air saja gitu. Nah, data yang saya dapat, Bogor itu sumbernya ada 2. Dia ada dari surface water, kemudian ada dari groundwater lah ya, water spring ini. Kemudian ini adalah volume ininya Kang Aris, debitnya per bulan. Ada 5 WTP berarti ya? Iya, makanya ada WTP-nya kan Kang Aris ya. Nah, kemudian ini semua di-pool di BUMD-nya Bogor, PDAM Tirta Pakuan. Nah, menggunakan urban metabolism ini kita bisa lihat nih di sini nih. Kalau dari data, bicara data,
total yang dari surface water aja nih segini nih Kang Aris nih, 4,6 kali 10 pangkat 6 kan. Ya. Tapi kemudian ditambah sama yang dari groundwater segini. Ya, aturan jumlahnya kan yang didistribusikan kepada Kota Bogor, rumahnya aturan sama juga Kang Aris kan. Maksudnya secara data kan, karena inputnya 100 misalnya diproses, outputnya 100 juga gitu kan Kang Aris. Harusnya seperti itu kan. Tapi ternyata ketika ini didistribusikan ke household di Kota Bogor, jumlahnya itu tidak sama dengan total 2 ini. Ada water loss-nya nih Kang Aris. Aduh, sorry. Mana tadi? Nah, ternyata ada water loss-nya Kang Aris segini nih. 9,9 kali 10 pangkat 5 meter kubik per bulan. Artinya kan berarti kemana nih air nih? Nah, jadi urban water metabolism ini salah satu fungsinya kita juga bisa memetakan dan kita bisa tahu, oh ternyata based on quantity nggak sama ya. Kemudian baru masuk ke step selanjutnya, analisis, oh ya apa nih yang terjadi? Bisa saja mungkin pada saat proses water treatment-nya ada water loss, atau mungkin pada saat delivery-nya di water network-nya ternyata ada leakage misalnya, atau bagaimana kan itu nggak tahu Kang Aris. Nah, setelah ini udah clear kondisinya, baru lakukan intervensinya tadi yang melalui urban harvest approach itu yang tadi ada beberapa step itu kan. Kemudian yang didapatkan, oh ternyata bisa loh melakukan intervensi-intervensi sehingga water loss-nya berkurang Kang Aris, yang tadinya dari 9, berapa tadi jadi 5,5 gitu kan Kang Aris. Terus kemudian dengan intervensinya juga oh bisa pakai rainwater harvesting misalnya atau apa segala macam. Nah, inilah yang maksud saya tadi urban water metabolism itu peranannya di profilingnya ini. Nah, nanti baru turunannya tadi yang mungkin integrated water management atau apapun itu gitu. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak sih diperluas tadi? Ya bisa. Cuman harus tentukan batasannya, karena kalau nggak ditentuin batasannya akan sangat kompleks. Ini aja menurut saya nggak terlalu kompleks sih, tapi setidaknya cukup menyita juga gitu. Padahal cuman menggunakan 2 sumber, kemudian limitasinya adalah hanya aktivitas perumahan gitu. Kalau misalkan ditaruh lagi misalkan niaga atau industri, otomatis akan berbeda lagi nih. Kemudian juga mungkin ada cross sektoral. Oh ternyata dari household limbahnya bisa diapain untuk industri, begitupun sebenarnya itu lebih kompleks lagi gitu. Makanya kalau ditanya bisa ya bisa, cuman tingkat kompleksitasnya akan lebih tinggi gitu. Mungkin gitu Kang Aris. Oke Kang Herbi, terkait zonasi tadi mempertimbangkan WTP berarti ya Kang Herbi ya? Ya kalau itu memang sudah existing condition di Kota Bogor gitu Kang Aris. Jadi memang di Bogor ternyata WTP itu based on zonasi itu. Zonasi based on WTP. Ya. Ya, penjelasan Kang Herbi ini juga menjawab pertanyaan nomor 1, berarti memang selain bisa diterapkan di satu sisi, ini juga bisa diterapkan di topik spesifik lainnya, seperti urban water issues yang mungkin banjir kali Kang Herbi ya. Dan jika teman-teman ada ingin bertanya yang lain, boleh langsung open mic-nya, atau boleh resen. Dan seperti penjelasan Kang Herbi tadi, mungkin jika boundary-nya nggak dibatasi, mungkin bisa lanjut S3 sepertinya Kang Herbi ya. Luas banget soalnya air. Ya Bogor aja udah luas, apalagi nggak dikasih boundary. Itu sangat menarik. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Ini pertanyaan kedua, ada ya, bisakah kalau non air ya katanya ya? Ya non air. Itu bisa sih, cuman kalau yang saya pelajari di Belanda kemarin, Wageningen itu mengklasifikasikan menjadi 3 elemen gitu. Ada elemen air, elemen energi, satu lagi elemen nutrien. Nutrien itu maksudnya adalah lebih ke arah food metabolism gitu Kang Aris. Kayak FPU gitu ya, food energy water ya? Ya, seperti itulah. Nah, salah satu bentuk real kombinasinya, mungkin teman-teman tahu juga namanya heat exchanger gitu. Jadi di Belanda itu kolam berenang itu kan memiliki suhu air yang berbeda dengan air dari permukaan misalnya kan.
Nah, itu tuh dia pakai heat exchanger, suhunya tuh diambil untuk disuplai ke energi gitu. Jadi bisa Kang Aris sebenarnya. Banyak contohnya gitu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Selma. Bisa langsung ini aja Mbak, langsung open mute-nya, bertanya langsung ke Kang Erbi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang izin bertanya, untuk urban water metabolism ini tantangan apa yang paling sulit? Mungkin salah satunya kan tadi menentukan boundary-nya. Nah, apalagi yang kira-kira menantang gitu dalam melakukan penelitian itu? Terima kasih. Ya boleh disebutkan Mbak Selma dari PK berapa atau dari umum, biar kita juga tahu. Selma PK 73. Oke, Mbak Selma dari PK 73. Silakan langsung aja Kang Erbi. Ya, kalau kendalanya kemarin pas saya tesis itu lebih ke arah ketersediaan data ya sebenarnya. Karena sebenarnya konsep bikin urban metabolism profiling ini sangat simpel, Mbak. Ketika kita tahu inputnya apa, penggunaannya apa, outputnya apa, itu gampang banget sebenarnya. Cuman kan kalau kendala di Indonesia kita selalu terkait data. Mungkin Kang Aris tahu lah di PU ketika berbicara data udah kalaupun ada versinya banyak lah atau gimana kan, kita belum integrated datanya. Jadi masalah data sih Mbak soalnya. Waktu itu yang paling sulit waktu saya itu adalah ketika mendefinisikan jumlah populasi di Kota Bogor waktu itu. Karena ketika saya cross check dari data BPS sama dari data Disduk Capil Mas itu beda banget. Definisinya pun beda-beda juga. Ada yang bilang setelah berapa bulan itu masuk hitungannya, ada yang bilang waduh itu udah pusing naik. Kenapa itu pusing? Menurut saya agak sulit karena nanti sangat berpengaruh terhadap profiling di prosesnya itu tadi. Di prosesnya kan. Jadi itu Mbak Selma mungkin terkait data ya Mbak Selma. Tapi kalau misalkan datanya udah lengkap, menurut saya sih tidak terlalu sulit ketika membuat urban water metabolism ini gitu. Karena udah lengkap juga, boundariesnya pun kita sendiri yang menentukan kan. Jadi kita enak gitu setting-settingnya gitu. Mungkin itu Mbak Selma. Ya sudah terjawab ya Mbak Selma ya? Sudah, Tunuhun. Iya, seperti yang dijawab oleh Kang Erbi, mungkin secara tren itu kurang lebih sama dengan data apapun ya Kang Erbi ya. Iya. Jadi memang kalau kita berbicara data, kita harus bisa juga mungkin di inputnya mau data BPS atau data KPU atau Dukcapil, memang dari awal udah kita set. Kalau enggak ya bakal lebih molor lagi mungkin tesisnya. Itu aja udah bagus, apalagi bisa dikombin seluruh data realnya ya. Karena memang Jabotabek ini kan perpindahannya kan bisa aja tinggalnya di Bogor, tapi kerja di Jakarta, atau mahasiswa kan bisa saja menggunakan data yang seperti apa. Tapi menurut kami, ya dengan data tersebut aja sudah implementasinya sudah sangat baik buat Kota Bogor maupun Indonesia. Ya buat teman-teman yang lain, jika ada yang masih penasaran urban metabolism ini seperti apa, mungkin bisa dilihat dengan penelitiannya. Kalau saya lihat sih tadi masih masuk juga ke groundwater, jadi memang banyak aspek yang mungkin berkaitan juga dengan tesis atau disertasi dari teman-teman. Mungkin juga yang di sini terkait policy atau sosial bisa juga langsung tanya ke Kang Erbi. Erbi mau nanya dong nih. Silakan langsung. Kebetulan saya kan groundwater ya majornya. Nah, terus di LPDP Water Professional ini yang saya harapin adalah ada ide-ide kolaborasi gitu ya. Nah, pengen nanya aja sama KRB nih, kira-kira ada kendala ya berkaitan dengan groundwater nggak di urban metabolism ini yang bisa dibantuin sama ahli-ahli hidrogeologi, ahli air tanah gitu. Jadi ingin tahu aja kalau siapa tahu ada yang bisa dibantuin, itu ada misteri yang belum terpecahkan yang harus oleh hidrogeologis, kan bisa jadi peluang untuk kerjasama riset atau bisa dibantuin lah istilahnya untuk lebih baik urban metabolism. Makasih KRB, silakan. Thank you. Kalau untuk profiling groundwater mungkin ini pandangan saya ya Kang Husna ya. Kalau untuk profiling di urban metabolism bicara groundwater mungkin tidak terlalu teknis Kang. Jadi memang benar-benar terima data aja sebenarnya kan. Oh ternyata groundwater di sini penggunaannya berapa titik, volumenya berapa, total berapa ya itulah gitu kan. Cuman mungkin ini lebih relate ke
ke apa yang sedang saya kerjain mungkin ya di Bappenas. Jadi memang mungkin ada Mas Rifan juga ya. Mas Rifan kan bareng sama saya di Bappenas nih sekarang. Jadi gini, awal tahun 2020 itu saya coba mengawal, kalau ingat awal tahun 2020 kan bencana banjir di Jabodetabek ya, besar ya. Mungkin Mas Aris ikut juga kali ya, Mas Aris ya? Iya. Di Supan ya Mas Aris ya, dari PU-nya ya? Kalau saya di bagian bendungan, tapi memang masih satu ini ya. integrasi lah, karena kan Siap. ya sungai itu kan membendung jadi bendungan ya. Siap. Nah, jadi kemarin itu awal tahun 2020 kalau teman-teman ingat kan banjir Jakarta tuh banjir besar kan. Akhirnya dari situ kami Bappenas menyusunlah sebuah rencana aksi Jabodetabek. Jabodetabek Puncur yang isinya adalah list dari seluruh intervensi terkait dengan air yang ada di Jabodetabek Puncur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengikuti RPJMN. Nah, listnya itu ada, saya lupa ada berapa, 800 sampai 900 kegiatan total. Kemudian itu ditandatangani oleh menteri, gubernur, dan kepala daerahnya gitu. Nah, yang jadi tantangan adalah pada saat ini saya belum share ke Bappenas sih, tapi pada saat saya coba searching policy terkait groundwater, karena kan salah satu land subsidence-nya di Jakarta itu kan karena groundwater-nya kan over extraction ya. Nah, mungkin bisa juga di ini Kang Husna, ternyata belum ada monitoring yang benar-benar monitoring terkait dengan groundwater extraction, apalagi di Jakarta gitu. Jadi memang mungkin secara regulasinya ada, tapi ketika implementasinya itu nggak ada gitu. Jadi kayak misalnya kapasitas maksimumnya seperti apa gitu misalnya, atau maksimum di satu area, let's say misalkan di Jakarta pendataannya pun sekarang nggak ada gitu, yang benar-benar bagus datanya, kayak oh di Jakarta hari ini tuh ada berapa groundwater sih extraction misalkan sumur lah bicaranya, itu nggak ada data realnya bener-bener berapanya gitu, apalagi berbicara tentang pengawasannya itu nggak ada gitu. Alhasil ya itu benar-benar seperti bola panas aja gitu. Kita terus mention, oh groundwater extraction-nya over capacity dan kawan-kawan, tapi ketika ditanya mana datanya pun kita nggak bisa menghadirkan dengan itu gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi itu Kang, jadi apa ya? Satu bahasan di teman-teman supaya bikin satu sistem pengawasan atau pendataan yang clear terkait groundwater gitu. Gak usah jauh-jauh di Jakarta aja dulu, karena memang etalasenya selalu ke Jakarta terus gitu. Mungkin itu Kang Husna. Oke, sip. Keren. Jadi ini sebenarnya mungkin kalau Kang Edi agak bingung dengan kondisi PAM di Jakarta, bisa ke ada namanya BKAT, Balai Konservasi Air Tanah di Jakarta. Kalau misalnya mereka tuh memantau gitu loh kondisi tentang pumping atau penurunan muka air tanah, dan mungkin itu bisa menjadi validasi untuk penelitiannya KRB juga. Itu Kak. Sip, makasih banyak Kak insight-nya. Saya sedikit menambahkan di sini juga sudah hadir Mas Rahmat juga, dia relate juga dengan air tanah Jakarta, kebetulan risetnya juga tentang Jakarta. Mungkin Mas Rahmat bisa menambahkan, Mas Rahmat? Mas Rahmat Dwi Putra. Mas Rahmat. Ya kalau menjawab tadi, menambahkan ya sedikit dari Mas. Gimana Mas Rahmat? Dari Mas Husna, memang kalau untuk air tanah ini direktoratnya di kita ada namanya Direktorat Air Baku dan Air Tanah. Dan di SDM juga ada namanya Pusat Air Tanah dan Geologi Lingkungan. Jadi memang ya itu tadi, di bawahnya ada Badan Konservasi Air Tanah. Mungkin kedepannya ini juga kombinasi atau kolaborasi yang bagus buat teman-teman yang mungkin terlibat di air tanah, bisa relate juga penelitiannya dengan urban metabolism tadi. Dan mungkin buat teman-teman yang lain, jika ada yang ingin bertanya, ini saya lihat di chat malah lebih ramai sepertinya nih. Ini dari Ahmad Usni, izin tanya tapi belum ada pertanyaan, mungkin masih malu-malu ya. Saya lanjutkan aja nih yang selanjutnya nih. Izin Bang. Mau tanya nih Kang Ervi. Oh iya, silakan langsung nih. Kang Ahmad, silakan Kang Ahmad. Ya, Assalamualaikum Bang Aris.
Ya, diperkenalkan nama Kang dan Erbi. Siap. Ya, izin tanya ya, mungkin saya dari umum ya, dan kebetulan saya juga di PU ya untuk saat ini di Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Mungkin setelah tadi saya menyimak dari awal, bahasanya sangat-sangat menarik ya terkait dengan urban water metabolism ini. Mungkin saya ingin tanyakan keterkaitan dengan di PU ini kan kita ada yang namanya Water Security Index ya. Nah, untuk konsep urban water metabolism ini sejauh manakah keterkaitannya dengan Water Security Index? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk PU sendiri, terutama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, kita bekerja berdasarkan WS atau wilayah sungai. Mungkin terkait dengan tadi yang telah dipaparkan, step-step apa saja yang bisa kita terapkan dan mudah untuk diterapkan pada step awal untuk istilahnya bisa diadopsi gitu. Jadi secara luas. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bang Aris, Kang Erbi. Assalamualaikum. silakan Kang Henry, sebelum pertanyaan lanjutan dari Kang Ahmad Husni dulu. Siap. Mungkin kalau ditanya Water Security Index, ini lebih scale up lagi ya Kang Aris ya? Dia Ya. mungkin level nasional ya Kang Aris ya? Ya, WSI. Atau di per kota juga ada Kang Aris? Sepengetahuan saya sih minimumnya itu di provinsi. Tapi scale-nya scale Di nasional. provinsi ya, nggak ada sampai kota ya? Jadi kan kalau sepengetahuan saya, WSI ini kan komponen-komponennya itu kan ada pertama resource availability, ada access, utilization, capacity, environment, sama water institution-nya ya, Kang Aris ya, kalau nggak salah indikatornya ya. Nah, kalau ditanya apakah urban water metabolism, kita bukan bicara urban berarti, lebih ke arah water metabolism ini bisa punya relasi dengan WSI, ya bisa. Berarti nanti ketika membuat profile water metabolism-nya tinggal di scale up aja di tingkatan provinsi misalnya. Tapi ingat, water metabolism ini karena dia input proses output, mungkin dia hanya mendefinisikan dalam konteks kuantitinya saja. Secara angka, inputnya berapa, diproses berapa, outputnya apa. Tapi memang ketika bicara akses atau misalkan bicara ketersediaan resource dan kawan-kawan, itu pun tergambarkan tapi mungkin tidak terlalu detail gitu. Kenapa? Karena balik lagi, kalau memang misalkan pengen detailkan sangat detail sampai sedetik itu, apalagi tingkat provinsi, itu akan sangat kompleks, sangat berat sekali gitu, nanti akan padat banget gitu. Nah itu saya rasa waktunya butuh lama banget gitu. Tapi kalau ditanya bisa mensuplai atau tidak, ya jelas bisa gitu kan. Nah, kemudian tadi yang kedua terkait dengan wilayah kerja, wilayah sungai ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi tantangan sih. Saya nggak bicara cuman konsep urban water metabolism, tapi berbicara tentang manajemen air yang ada di Indonesia nih. Memang kita kan menganut ke WS kan, WS apa. Tapi ketika berbicara water management sebenarnya kita selalu terbentur sama konsep administrasi gitu. Kayak contohnya saja lah, ketika bicara Jabodetabek, Cilicis, Ciliwung Cisadane, ketika kita paham mungkin yang kerja di balai, oh ya memang ini intervensinya harus di puncak nih, di Bogor harus gini gitu. Tapi itu selalu terpentok aja udah. Kita nggak pernah mengambil suatu keputusan menggunakan sudut pandang WS tadi gitu. Selalu saja menggunakan sudut pandang ya kepala daerahnya mau nggak nih, APBD-nya cukup nggak nih gitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya nyari loan, tapi kan nyari loan juga berat juga gitu kan. Udah berat juga ada kriteria dan kawannya gitu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah konsep urban water metabolism ini bisa digunakan di WS, ya jelas bisa juga gitu.
Jadi memang konsep ini fleksibel banget, kita yang menentukan batasnya seperti apa gitu. Mungkin gitu ya Kang Aris ya? Ya betul Kang Erbi, memang kalau kita breakdown ke kabupaten kota bisa, namun tantangannya ya banyak hal seperti data, SDM, dan itu kan mungkin bagi sebagian ya, teman-teman bisa dibilang masalah klasik ya. Belum lagi konsepnya juga air permukaan, kita membaginya wilayah sungai. Untuk air bawah tanah, air tanah, cekungan air tanah. Nah itu overlay-nya juga kan butuh koordinasi antar stakeholder. Ya, saya rasa itu cukup menjawab pertanyaan Kang Musni ya tadi terkait WSI. Memang kalau untuk nasional kita bisa langsung dapat data yang rilis resmi besar. Kalaupun bisa diturunkan di tingkat provinsi masih komplai karena kita punya balai wilayah sungai. Namun kalau di wilayah kota, kabupaten dengan jumlah yang sangat banyak di Indonesia, tentunya tantangannya mungkin ya di koordinasi data dan SDM. Kami rasa itu. Dan ini ada juga pertanyaan lanjutan dari Tubagus Ferry, kebetulan dia bertanya di chat mengenai input data volume air per tahun seperti yang ada di dalam tesis Kang Erbi. Apakah diperlukan analisis statistik seperti probabilitas untuk menetapkan volume air tersebut? Boleh langsung dijawab Kang, ini juga pertanyaan juga sangat menarik ini dari Kang Tubagus Ferry. Dari namanya Tubagus berarti harus... Iya. Terima kasih Mas Aris, Mas Bagus. Kalau kemarin saya input itu jadi ada sih statistiknya sedikit, tapi nggak sampai ke arah probabilitas gitu. Yang saya dapetin waktu itu datanya dari PDAM Kota Bogor itu saya dapat data selama 1 tahun dan per hari. Dia inputnya berapa, outputnya berapa gitu. Nah itu yang saya gunain datanya. Kemudian ketika inputnya saya tahu berapa, sumbernya berapa, per harinya berapa, dapat totalnya ya saya rata-ratain gitu, karena nggak mungkin kalau misalkan saya bener-bener pakai satu persatu susah banget, jadi saya rata-ratain. Kemudian untuk data distribusinya saya menggunakan data ini dari Kota Bogor sendiri. Kota Bogornya ada household ada berapa rumah sih gitu. Kemudian juga saya ambil data dan minta di Kota Bogor ya rata-rata per rumah itu berapa. Oh ternyata rata-rata per rumah di Kota Bogor itu sekian orang, 4 orang misalnya. Kemudian penggunaan airnya juga pakai rata-rata, semua pakai rata-rata. Jadi statistiknya mungkin di situ ya Kang Aris ya. Nggak sampai ke arah probabilitas dan kawan-kawan karena memang profiling aja gitu. Mungkin itu Kang Aris. Terkait dengan housing tadi yang vertikal juga dihitung juga ya Kang, atau seperti apa ya misalnya kayak? Yang gimana Kang Aris? Atau yang dihitung yang landed atau yang vertikal Kang? Kalau yang vertikal maksudnya yang tingkat gitu Kang Aris. Gitu. Oh, itu ya Kang Aris. Jadi di PDM Kota Bogor itu dia punya kode gitu Kang Aris. Jadi kode kalau misalkan rumah dengan ukuran berapa, kapasitas air rata-rata dia berapa, M1 misalnya, kemudian M2, M3, terus kemudian untuk hunian apartemen apa gitu, dia ada kodenya. Nah, itu yang household saya tuh mendefinisikan dari berbagai itu tadi Kang Aris. Tapi yang jelas intinya bangunan yang diperuntukkan orang untuk tinggal di situ. Nah, itu yang saya gunakan definisinya gitu. Berarti sudah sangat spesifik ya Kang ini ya. Sampai yang apartemen mungkin di lantai 17 juga sudah terhitung ini. Ini juga ada penegasan mungkin Kang Erbi dari Kang Erbi. Sepertinya bukan pertanyaan, cuman lebih ke untuk penegasan. Berarti pada intinya urban metabolism ini untuk urban water sama dengan urban geology. Apakah seperti itu Kang? Kurang lebihnya sama ya. Karena kan memang lihat input, prosesnya apa, outputnya apa kan. Jadi kurang lebihnya sama sih Kang. Cuman gini, mungkin kalau urban hidrologi kan mengconsider climate juga ya, kayak misalkan hujan dan kawan-kawan gitu. Nah, kalau urban metabolism dia lebih ke arah hal yang reguler gitu. Kayak kenapa di penelitian saya nggak masukin air hujan sebagai inputnya gitu. Karena regulernya, daily-nya ya memang dari PDAM cuman itu gitu. Air dari tanah sama surface water gitu. Tetapi ketika bicara shifting linear ke circularnya, baru saya mengconsider, oh ternyata di Bogor ada potensi loh, air hujannya sekian, itu bisa jadi multi resource atau alternative resource gitu. Mungkin di tempat lain kayak misalkan di Eropa, alternative resource-nya mungkin dia bisa gunakan snow harvesting misalnya. Atau di pegunungan dia bisa fog harvesting dan kawan. Jadi lebih ke arah yang daily-nya itu sih. Bedanya mungkin di situ Kang Aris.
Bisa permafrost juga ya, dari salju atau seperti apanya ya. Ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Kang Edwin. Memang pada malu-malu untuk menunjukkan mukanya, jadi lebih banyak di chat. Pertanyaan lanjutan untuk konteks profesional. Tools yang dipakai untuk establish model urban water metabolism ini memakai apa? Apakah memakai dedicated software atau pakai yang umum untuk manajemen IUWM atau IWRM? Seperti apa, Kang? Kalau kemarin saya ini untuk modelingnya tadi yang MFA-nya ya, Material Flow Analysis, pemetaannya, itu saya pakai software namanya STAN, Substance Flow Analysis. Itu bisa di googling aja software STAN. Itu kalau nggak salah dari, kenapa kan open resource dia software yang di-develop sama kampus, saya lupa ETH Zurich apa di mana, dari Swiss kalau nggak salah. Dan itu memang fokus untuk itu, untuk apa? Bikin si flow-nya itu. Tapi setahu saya banyak juga bisa digunain yang lain gitu. Ada kalau nggak salah di Microsoft juga ada kan softwarenya ya, Kang Aris ya. Kalau saya lupa Microsoft apa sih namanya ya, yang untuk lihat flow analysis tuh. Ada juga di Microsoft. Yang Microsoft saya belum tahu sih, Kang. Tapi memang yang open source ini ya sudah cukup baik ya. Itu open source. Kalau saya lihat tadi pemaparan dari Kang RB sudah cukup clear, input, proses, dan outputnya sudah menggambarkan proses urban water metabolism ini. Itu Visio, bener Visio kalau nggak salah. Visio pun, tapi saya belum pernah pakai Visio sih. Kalau lebih ke flowchart bukan, Kang ya? Kalau flowchart jadi ya. Kalau si STAN itu enaknya dia, mungkin saya coba kasih lihat lagi hasilnya ya. Boleh Kang dikasih ininya aja, Kang? Ya ininya ya, hasil STAN-nya itu tadi ya. Nah, si STAN itu enaknya kalau teman-teman lihat, dia kan tebel tipisnya itu udah automatically ya dia ya. Jadi ketika kuantitinya lebih besar, dia otomatis lebih gede gitu. Kemudian juga boundary-nya juga bisa kita set up di sini. Ini di set up lagi, kenapa ada garis putus-putus? Ini untuk penegasan juga bahwasanya boundary research-nya itu adalah memang hanya di sini. Walaupun ketika profiling pertamanya itu semua activity kan dimasukin kan, agriculture, industry dan kawan-kawan. Cuman ketika riset itu ya bisa kita profiling lagi. Oh, kita pengennya ini aja deh, household aja nih. Makanya ketika household aja, ketika bicara input waternya bukan lagi dari raw water di sini lagi, tapi ya udah aja di sini groundwater storage yang nilainya segini gitu. Jadi lebih mudah aja sih Kang Aris kalau pakai si MFA ini, pakai si STAN ini. Oke, kami rasa ini cukup menjawab pertanyaan Kang Ariza ya, ini terkait dedicated software-nya. Dan jika memang masih penasaran dengan software-nya, bisa langsung di-download ya di website yang disampaikan Kang RB tadi. Jadi open source, mungkin kalau mau di-develop dengan bahasa yang lebih canggih, R atau yang lain ya bisa. Kalau Visio memang ini juga bisa juga buat flowchart, cuman apakah bisa juga buat urban metabolism mungkin perlu dicoba ya Kang RB ya, di comply. Nah ini juga, sorry Mas, tadi saya kurang fokus untuk MFA. Tadi time step-nya seperti apa ya? Nah, ini pertanyaan dari Mas Diko. Time step itu maksudnya step by step-nya kali ya? Bener nggak sih Kang Aris? Step by step-nya. Di sini yang ditanyakan sih time step-nya. Apa mungkin ya mungkin bisa dijelaskan aja kan step by step-nya atau nanti penjelasan seperti apa? Nah, apakah datanya daily atau yearly? Oh, kalau itu terserah, Kalau memang punya datanya daily ya masukin aja daily. Tapi yang jelas gini, di MFA ini ada satuannya itu ada, bisa kita setting juga satuannya. Kalau yang saya ini, yang tadi saya show yang soal di La Serena, itu dia datanya per tahun, meter kubik per tahun. Tapi ketika memang misalkan pengen dibikin meter kubik per hari misalnya, atau misalkan per bulan bisa juga. Tapi yang jelas input sama outputnya harus sama satuan waktunya ya. Jadi nggak bisa satu daily satunya tahun gitu. Jadi harus sama gitu. Ini bisa disetting sendiri sama kita kok.
Ya, ini sudah menjawab ya Mas Diko ya, berarti mau dibuat daily, monthly, yearly, sebenarnya kurang lebih hasilnya sama, mungkin nih tergantung pengen cepat atau enggaknya aja kali ya, atau datanya tersedia dalam bentuk daily atau yearly ya Kang ya. Ya, Tapi memang kalau lebih bagus ya daily, cuman mungkin kalau datanya banyak yang bolong, mungkin pembangkitan datanya butuh waktu juga ya Kang ya. iya itu dia. Sebenarnya lebih ke arah kebutuhan ya Kang Aris ya. Kalau di sini kalau misalnya kita pakai yearly ini Kang, datanya data average atau median ya kita ambilnya ya? Saya average waktu itu datanya, karena datanya lengkap kebetulan. Ya alhamdulillah ya. Kalau di sini, Iya. kalau di Bogor juga average sudah ya? Kalau di Bogor waktu itu saya average juga. Tapi mungkin dalam 1 bulan ada bolong 3, ada bolong 4 gitu loh. Dan masih masuk batas toleransi lah menurut saya. Ya masih masuk ininya lah, galatnya ya. Mm-mm. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Kalau kita lihat ini dari 19.30 sekarang sudah 20, nggak kerasa 30 menit tanya jawab yang bisa dibilang ilmu semua ini ya. Langsung pertanyaannya menusuk Kang Erbi nih. Semoga Kang Erbi dengan menjawab ini makin bertambah juga pengetahuannya. Ya buat teman-teman yang lain, monggo silakan jika ada yang bertanya, mungkin kita batasi sampai 20.15 kali ya. Jika ada pertanyaan, nanti mungkin di jam 20.10 atau lebih sedikit, saya kembalikan ke host seperti apanya. Kang Erbi ini nanti kita sharing di YouTube, mungkin teman-teman yang belum bisa online malam ini, nggak apa-apa ya Kang Erbi ya. Siap. Yap, okay. Mungkin Kang Aris, saya bisa share juga sedikit analisis lanjutan yang bisa digunakan ketika punya urban metabolism kali Kang Aris ya? Boleh, silakan Kang. Ini teman-teman masih pada standby nih, kalau saya lihat makin nambah orangnya. Ya. Ini kelihatan nggak Kang Aris? Ya, kelihatan. Nah, jadi waktu itu saya dapat tugas juga. Waktu itu ambil studi case-nya itu di neighborhood scale. Bukan neighborhood ya, tapi lebih kayak region di Sydney. Nama daerahnya itu kawasan Mosman kan. Nah, ini profilingnya nih. Profiling yang nggak terlalu beraturan lah ya. Tapi intinya profiling menggunakan urban waternya tuh kayak urban metabolism seperti ini nih. Jadi ketahuan inputnya seperti apa, diproses seperti apa, nih jadi outputnya ada black water berapa, grey water berapa, water loss-nya berapa, ini seperti apa. Kemudian dari ini kita coba untuk at least ide close loop gitu Kang Aris. Jadi kalau bisa dilihat nih dari black water ada segini, ternyata bisa digunakan untuk jadi input lagi, kemudian dari energi bisa lagi ada naik. Jadi sebenarnya urban metabolism nih shifting dari sini supaya kayak gini gitu. Nah, setelah udah dapat ini, kemudian barulah ini intervensi-intervensi yang mungkin bisa dilakukan dan peruntukannya apa aja nih di sini bisa nih. Untuk yang airnya apa, untuk energinya apa, untuk foodnya tuh apa gitu. Kemudian juga peletakannya seperti apa. Nanti at the end akan seperti ini nih. Oh, ternyata di sini bisa pasang energi apa gitu. Ya ginilah Kang Aris, maksudnya tadi kan saya ingat banget soalnya ada pertanyaan yang bisa nggak sih kalau non water gitu ya Kang Aris ya? Bisa seperti ini nih. Ini salah satu contohnya. Ini impresinya nih. Referensinya. Tapi intinya ketika kita udah punya urban metabolism seperti apa, kemudian apalagi lengkap kita punya water, energi sama nutriennya, ternyata bisa loh kita combine kurang lebihnya kayak gini gitu. Gini Kang Aris. Ya, ini juga menjawab pertanyaan dari Kang Diko tadi terkait apakah bisa diterapkan di non water. Ya ini sudah terjawab sih menurut kami. Mungkin nanti ini juga kalau memang Kang Erbi berkenan bisa di share juga di chat atau di Kang Musna, nanti kita coba share ke teman-teman yang lain. Siap. Gimana Kang Diko, sudah terjawab ya? Mungkin dari teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Nah, ini ada dari Bu atau Mbak Sri Suryani. Mohon maaf, sepertinya memang lebih senang via chat. Halo Mas Erbi, terima kasih atas presentasinya. Boleh ceritakan lebih lanjut terkait perumusan urban water management berbasis data? Apakah mungkin merespon praktik informal pengadaan air? Silakan Kang, ini lebih mungkin policy juga kali ya, lebih sosial policy. Ya.
Nah, memang ini menjadi satu tantangan di negara kita nih. Karena memang pada saat bicara informal sector itu tidak bisa terdeteksi secara data sebenarnya. Kecuali kita memang benar-benar mau survei, nelusurin tuh satu-satu. Kalau kita bicara skala perumahan aja mungkin udah akan sulit ya Kang Aris, apalagi ini skala perkotaan kalau kita bicara informal sektornya kan. Karena gini, salah satu kesimpulan dari tesis saya kemarin ketika ada water loss-nya, itu pertama saya merefleksikan ke segi ekonomi gitu. Kalau ke segi ekonomi itu terlihat, oh ternyata water loss segini itu bernilai rupiah segini loh. Padahal rupiah ini bisa digunakan untuk yang lain atau bisa diminimasi, itu ke ekonominya. Tapi ketika saya merefleksikan ke sosionya, disitulah muncul. Kita tidak tahu, bisa saja ternyata secara sistem water systemnya itu tidak ada kesalahan sistem. Water loss-nya ini ternyata karena ada yang mencuri air, masang pipa sendiri, apa segala macam. Nah, itu yang menjadi rekomendasi. Jadi kalau ditanya merespon praktek informal, mungkin urban metabolism ini bisa menjadi satu bahan argumentasi untuk menyentuh sektor informal tadi gitu. Ketika ditanya sektor informal, mana buktinya? Oh ini loh buktinya, ada loh urban water metabolismnya seperti ini. Oh ada kehilangannya seperti ini. Let's say misalkan dari sistem itu kehilangannya 10 lah misalnya. Kemudian kita tahu, oh oke, kita cek sistemnya. Lebih gampang cek sistemnya daripada cek praktek informal ya kan. Dari cek sistem, oh ternyata dari WTP-nya cuma -2, kemudian dari leakage-nya ternyata cuma -3 gitu. Oh 5 ternyata. Kenapa loss-nya 10? Aturan kan loss-nya cuma 5. Berarti 5. Ini apa? Nah itu mungkin bisa dijadikan argumen untuk ke arah praktek informal gitu. Jadi kalau ditanya merespon, lebih ke arah itu tadi ya Kang Aris ya, penjelasannya lebih menjadi argumen kuat untuk bisa menyentuh informal. Gitu. Mungkin itu Kang Aris ya? Ya, baik. Terima kasih Kang Ribi atas penjelasan. Memang Mbak Sri ini kalau terkait data loss ini ada data yang di-keep, ada yang data publish, ada yang data yang dirilis. Nah, mungkin ini juga menjadi concern juga ya Kang Erbi ya. Yang mungkin yang dari Kang Erbi data yang bisa dirilis, tapi di belakang itu kan ada hitung-hitungan nominal rupiahnya. Nah, terkait hitung-hitungan kan biasanya jika angkanya besar mungkin bisa jadi suatu bentuk ketidakpercayaan publik ya, bisa jadi nanti LSM atau pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Dan kami rasa yang tadi disampaikan Kang Erbi di chart-nya itu sudah merepresentasikan. Dan mungkin ini saya rasa jika tidak ada pertanyaan lain, kami coba kembalikan ke host. Tapi sebelumnya terkait kesimpulan dari materi yang disampaikan Kang Erbi, kami rasa ini sesuatu yang sangat menarik dan ilmunya juga sangat implementasi, apalagi di Kota Bogor ini juga sudah diterapkan Kang Erbi di tesisnya. Kalau kita tahu ya teman-teman yang mungkin dulu ada istilahnya nilai C dari FJMOC yang mungkin nextnya ini Kang Erbi ini mungkin bisa juga jadi harapan kita untuk Kota Bogor selain menjadi Jajaka ya Kang ya. Kalau saya lihat di sini-nya Jajaka Bogor. Oke. Dan ini ilmunya sangat menarik buat teman-teman yang masih standby. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa langsung saja ke Kang Erbi. Dan ini insya Allah kita coba posting juga di YouTube. Mungkin ada diskusi di sana, silakan. Kami kembalikan ke host. Silakan host, Kang Usna. Oke sip teman-teman, makasih banyak udah bertahan nongkrongin sampai sekarang. Nah sebelum udahan kita foto bareng dulu yuk. Nah buat teman-teman yang udah nongkrong di sini, di-onin dulu nih kameranya nih, biar lebih seru, biar kita ketahuan bahwa ada komunitas ini. Mudah-mudahan di agenda-agenda berikutnya kita lebih banyak lagi nih ininya apa namanya pesertanya. Dari itu yuk teman-teman di-onin dulu kameranya, kita foto bareng dulu biar nggak tahu bahwa seru nih agendanya banyak yang ikutan di sini. Ayo nyalain dulu Mbak Sri, Mas Rahman, Mbak Sri, Mas Tubagus, oke mantap. Mas Ariza, Mbak Selma, ayo Mas Krisna, Muhammad Kadafi. Ya, siap Mas Husna. Ada Pak Joko juga nih, senior kita di Bendungan. Oke, kita coba screenshot ya. Coba senyum dan disiapkan gaya terbaiknya untuk difoto. Siap, satu. Oh, Mbak Selma ini mau foto juga. Tunggu dulu, sob.
1, 2, 3. Gimana, ada simbol jarinya nggak, Mas Aris, untuk LPDP Water Profesional ini? Oh, di kepala aja, tangan di kepala aja biar optimis. Ini kali ya, di kepala ya. Wait, sebentar semuanya. Oke, siap, 1, 2, 3. Siap, Mas. Nah, Oke. Sip, semuanya makasih banyak, thank you udah ikut di agenda LPDP Water Profesional yang pertama. Nah, mau ngasih tahu juga, jadi 2 minggu lagi kita bakal bikin agendanya setiap 2 mingguan ya, karena kemarin juga udah data juga, setiap 2 minggu sekali kita bakal ngadain webinar, sebenarnya awalnya internal, tapi ternyata bermanfaat juga untuk yang lain, mungkin nanti bisa kita di-share juga untuk yang lainnya juga, semoga makin banyak manfaatnya. Nah, 2 minggu lagi kita akan invite masalah air tanah dari Pak Idam Effendi, dia dari ESDM. Nah, dia juga award di kita. Nah, kita akan berbicara tentang konservasi air tanah. Nah, makanya buat teman-teman yang tertarik atau related topiknya dengan air tanah, 2 minggu lagi kita bakal ketemu sama Mas Idam Effendi yang bakal nge-share tentang konservasi air tanah dan land subsidence, tentunya tentang amblesan gitu. Mungkin tadi KRB juga berbicara tentang amblesan bisa diobrolkan nanti dengan Mas Idam Effendi. Cukup sekian dari saya, mungkin dari KRB sebagai pengisi acara, sekarang sebagai Ketua Mata Garuda. Ada pesan-pesan nggak buat kita nih? Ada pesan-pesan atau testimoni buat kami ini, Kang? Silakan, Kang. Aduh. Mungkin sebelumnya ini saya boleh sedikit jualan ya, dikit ya. Jadi saya kemarin ini baru bikin NGO namanya Water Network Initiative. Sekarang ini saya lagi ngerjain project pemindahan sungai di Sumatera. Dan alhamdulillah banyak sekali upcoming project-nya nanti. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang interest untuk collabs atau misalkan untuk diskusi atau apapun, feel free to ask ya, karena memang saya ngebuatnya juga bareng-bareng sama anak LPDP juga, cuman yang satu lagi memang dia background-nya MBA kan, bisnis gitu. Nah, mungkin kalau tadi diminta sebagai Ketua Mata Garuda, jadi ini sebenarnya sebuah terobosan baru dari kepengurusan Mata Garuda sekarang, karena kami melihat bahwa banyak sekali ternyata komunitas-komunitas yang ada yang based on interest, bahkan ada juga komunitas LPDP golf lah, LPDP renang, itu ada juga ternyata, jadi beragam. Dan kami merasa bahwa Mata Garuda ini harus bisa menjadi sebuah konektornya lah gitu. Makanya kenapa alhamdulillah di kepengurusan sekarang komunitas-komunitas ini mulai diakui keberadaannya gitu kan, bertahap teman-teman. Nah, saya juga pengen menyampaikan kemarin, mungkin teman-teman tahu kita sudah launching Mata Garuda Institute. Memang belum ada ke ranah teknologi ya, memang masih isu-isu yang lagi hangat saja. Tapi ke depan itu akan dikembangkan. Jadi kalau memang teman-teman nanti berminat untuk join ke Mata Garuda Institute itu, feel free banget. Dan MGI ini memang diproyeksikan sebagai lembaga think tank-nya Mata Garuda gitu. Dan nanti lembaganya nggak cuma Mata Garuda Institute aja, tapi ada juga lembaga-lembaga lain seperti Mata Garuda Inkubator, kemudian juga yang lagi digodok Mata Garuda Charity terkait dengan sosial, kemudian bencana-bencana gitu. Jadi makasih banget buat teman-teman yang sudah menginisiasi. Semoga ini jadi titik awal kita. Saya sebagai Ketua Mata Garuda berkomitmen untuk selalu mensupport setiap kegiatan teman-teman komunitas apapun itu, selama itu memang berdampak positif dan bisa bermanfaat untuk yang lain. Jadi kalau memang teman-teman ada ide, ada apa, kayak misalkan tadi nih Zoom misalnya, itu kontak aja kita ke Mata Garuda. Kita punya Zoom Premium, bisa digunakan sama teman-teman aja gitu. Terus kalau teman-teman misalkan pengen dipublish
di Mata Garuda ya, ini aja nggak apa-apa, bikin medianya, kemudian nanti kita publish, atau bahkan kalau teman-teman punya press release atau apa itu kirimnya saja, kita Mata Garuda siap untuk memfasilitasi untuk ke publiknya gitu. Mungkin itu Mas Aris, Mas Susna, terima kasih sekali lagi. Siap, terima kasih Kang Erbi. Ini nanti ini jadi ini juga buat kami, concern buat kami, dan kebetulan memang bot 2 ini bagiannya memang terkait sharing ilmu. Kalau bot 1 kita itu lebih ke pengabdian masyarakat, dan bot 3 itu lebih ke kolaborasi. Jadi mungkin nanti